Di Sidoarjo, terdapat banyak peninggalan sejarah Islam baik berupa bangunan ataupun berupa tradisi. Lalu bagaimana cerita sejarahnya? dan bagaimanakah kondisinya saat ini. Pengen tahu? Pengen tahu? Pengen tahu? Yuk, saksikan video berikut. A few moments later. Halo guys, kita sekarang berada di Masjid Jami Al-Abror yang letaknya tepat berada di belakang matahari. Nah, apa saja sih sejarah dari Masjid Jami Al-Abror ini? Nah, Masjid Jami Al-Abror ini didirikan pada tahun 1678 oleh 4 orang tokoh agama di daerah sekitar Masjid Jami Al-Abror ini. Pembangunan awal masjid ini itu berasal dari seseorang yang berasal dari Demak, Jawa Tengah yang bernama Mbah Mulyadi. Mbah Mulyadi ini lari ke daerah Kauman Sidoarjo karena pada saat itu terjadi pemberontakan Trunojoyo dan Mbah Mulyadi ini menghindar dari pemberontakan tersebut. Pada saat di daerah Kauman Sidoarjo tersebut, Mbah Mulyadi menemukan sebuah pondasi untuk membangun sebuah masjid. Oleh karena itu, Mbah Mulyadi menemukan 3 orang tokoh dari daerah Kauman, yaitu Mbah Badriah, Mbah Said Salim, dan Mbah Musa. Dan keempat orang tersebut bersama-sama untuk membangun Masjid Jami Al-Abror ini. Setelah beberapa mengalami renovasi, ada beberapa bangunan yang masih utuh sampai sekarang dan dipertahankan. Apa saja bangunan itu? Yang pertama yaitu ada gerbang masjid yang ada di sebelah utara dan juga jam matahari. Bagaimana bangunannya kini? Mari kita lihat. Halo guys, kita sudah berada di jam matahari. Dan ini di tengah-tengah jam matahari ada besi yang namanya pualam. Pualam ini sendiri berfungsi sebagai patokan waktu sholat karena masyarakat sekitar masjid ini mengetahui waktu sholat itu berdasarkan arah matahari dan juga dari pualam ini serta dari bayangan matahari. Sekarang kita sudah ada di dalam Masjid Al-Abror. Lalu apa saja bangunan bersejarah yang ada di dalam Masjid Jami Al-Abror ini? Kita bisa lihat bersama di sebelah sini atas itu ada sebuah kubah. Kubah di sini sangat megah dengan kultur khas Jawa yang menggambarkan kubah ini itu menggambarkan sebuah iman ihsan dari masyarakat sekitar Masjid Al-Abror ini. Dalam kehidupan masyarakat, sering kita temui adanya peringatan atau acara mendoakan orang meninggal ETK di 100 harinya. Acara tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendoakan almarhum yang telah meninggal agar dosa-dosanya diampuni dan mendapat jalan yang lebih berkah dan lebih terang dalam menjalani hari-harinya di alam kubur sesuai ayat tentang kematian dalam Islam. Diperbolehkannya bagi keluarga mayit membuat hidangan atau walimah dan mengundang orang lain untuk hadir memakannya, namun tidak untuk riak atau pamer. Bahkan jika difahami dari hadis tersebut, melakukan walimah tersebut adalah termasuk kurbah atau ibadah. Ngono ah.
kita sekarang udah ada di makam Kiai Haji Ali Mas'ud. Buat kalian yang belum tahu siapa sih Kiai Haji Ali Mas'ud itu? Kiai Haji Ali Mas'ud itu adalah seorang kiai yang sangat terkenal di daerah Jawa Timur yang sering didatangi oleh ulama-ulama atau ustadz-ustadz lain untuk menyelesaikan problematika umat Islam. Makam Mbah Ut ini terletak di Pagerwojo, Kecamatan Kota Sidoarjo. Mbah Ut ikut berkiprah menyebarkan Islam dengan berdakwah kepada tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Dia memang tak membangun pesantren, tetapi muridnya tersebar di penjuru Jawa dan luar Jawa. Jadi di sini tuh ada kitab kuning yang biasanya setiap hari Rabu sama Kamis itu kedatangan peziarah, dan peziarah itu biasanya menggunakan kitab kuning ini tuh sebagai untuk ngaji, untuk mereka ngaji gitu. Jadi di saat peziarah atau tamu-tamu yang datang itu lebih sedikit, para peziarah dapat menggunakan Al-Quran ini, yaitu Al-Quran biasa, untuk sekedar mengaji ataupun membaca-baca surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan adapun di sini ada buku-buku yang berisi surat Yasin yang dapat digunakan peziarah untuk mendoakan Kiai Haji Ali Mas'ud. Ini juga ada tempat wudhu yang dilengkapi dengan kubangan. Kubangan ini fungsinya adalah untuk mensucikan dari hadas-hadas kecil maupun besar, dan juga untuk apabila di makam Mbah Ut ini juga ada tempat wudhu yang dilengkapi dengan kubangan air. Kubangan air fungsinya untuk membersihkan hadas-hadas kecil maupun besar, dan juga untuk kalau kita berwudu kurang suci, kita bisa mensucikannya dengan melewati kubangan ini. 2,000 years later. Semrape deh, ngapain itu murid itu apa? Santri ini wewon, ngapain? Haji Said namanya. Ngapain namanya Haji Said? Ibu ini ibu Fatmah. Nah, ibu Nyai Fatmah. Terus apa Yai Said? Ikhane murid